mengadakan pengajian online membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka, akan disiarkan melalui channel ISAIS baik di Facebook ataupun dari web ISAIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur yang berikutnya adalah bahwa pada saat ini, pada bulan Ramadan yang dalam suasana yang khas ini, kita dapat merencanakan sebuah pengajian online dengan membaca kitab. Permintaan untuk membaca kitab atau mengulang-ulang kita membaca kitab karya Al-Imam Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Qaddasallahu sirrahu wa ja'alal firdausa mafarrahu. Kitab yaitu kitab yang berjudul Al-Munqidh Minadh Dhalal, yaitu salah satu karya Imam Al-Ghazali yang cukup berpengaruh bukan saja di dunia Islam, tapi juga sampai ke dunia Barat. Kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali setelah mengalami berbagai pengalaman bagi dirinya, dari pencaharian, mulai dari pencarian pemikirannya dan ide-idenya, dan juga dalam perjalanan rohaninya. Di dalam kitab ini dituangkannya semua pengalaman itu, sehingga terlihatlah garis perjalanan pemikiran Al-Ghazali dalam kitab ini, yaitu Al-Munqidh Minadh Dhalal, yaitu pembebas atau penyelamat dari kesehatan. Terlepas dari orang-orang yang dengki dan orang yang membenci beliau, Al-Imam Al-Ghazali ini, maka kita ingin mengulang kembali, menelusuri kembali jejak pengalaman beliau yang dituangkan di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini. Kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal adalah kitab yang dia susun pada tahun-tahun akhir hayatnya. Jadi sebelum periode 503 sampai 055, yaitu dalam periode 499 Hijriah, yaitu tahun 499 Hijriah sampai 503 Hijriah, maka dalam periode itulah Imam Al-Ghazali menulis kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini. Baik, marilah kita memulai membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu membimbing kita,
membimbing kita semua dan memberikan manfaat dengan membaca kitab beliau ini dan menambah keberkahan bagi kita semua, terutama dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Saya memiliki naskah Al-Munqidh minadh Dhalal dengan cetakan Turki, yaitu Fatih Istanbul, Turki, yang dicetak pada tahun 1981. Yang mungkin ada naskah-naskah yang lain dan juga ada perbedaan naskah dari penukilan dari manuskrip yang ditinggalkan oleh Imam Al-Ghazali kepada buku yang dicetak. Mari kita mulai, dan saya berharap para peserta atau para pendengar atau penonton yang ingin mengikuti pengajian ini, saya berharap memiliki buku ini agar kita bisa membacanya bersama-sama, bisa mengamati dan memahaminya bersama-sama. Sebelum kita masuk kepada naskah, bahwa kitab Al-Munqidh minadh Dhalal dalam cetakan Turki ini terdiri dari 50 halaman, jadi tipis. Mudah-mudahan kita bisa selesai membacanya sampai nanti akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kami hidayah dan bimbingan untuk selalu menyebarkan atau mengembangkan ilmu yang bermanfaat, dan berilah manfaat kepada ilmu yang kami cari, dan tunjukilah kami ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Didahului oleh pendahuluan dalam kitab ini. Silakan dibuka pada halaman pertama di muqaddimahnya. Imam Al-Ghazali menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaftatihu bihamdihi kulla risalatin wa maqalatin. Wassalatu ala Muhammadinil Mustafa, sahibin nubuwwati war risalah, wa ala alihi wa ashabihil hadina minad dhalalah. Ini pembuka yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali pada kitab Al-Munqidh minadh Dhalal ini. Segala puji bagi Allah yang membuka setiap risalah dan makalahnya dengan memujinya, serta selawat kepada Muhammad Al-Mustafa yang terpilih, yang pemilik kenabian, pemilik nubuwah dan risalah, dan juga kepada segala keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mendapat petunjuk dari dan yang menunjuki dari untuk menjauh dari kesehatan. Amma ba'd. Jadi ini pembukaan yang lazim ditulis oleh para ulama pada kitabnya, dan itu kebiasaan. Karena ini begitulah tuntunan Allah SWT. Karena Allah dalam Al-Quran itu memulai dengan pujian juga. Dimulai dengan surat Al-Fatihah yang di situ ada Alhamdulillahirabbil alamin. Dan begitulah yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian, memulai perkataan dengan pujian. Ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan yang diriwayatkan oleh para ulama, yaitu ucapan yang tertua, yaitu ucapan yang pertama yang sekali yang diucapkan oleh anak manusia ini, yaitu oleh Adam alaihissalam. Al-Khazin meriwayatkan bahwa ketika Adam diciptakan,
dan ruh ditiupkan ke pundaknya, dari pundaknya ke dalam badannya oleh malaikat, maka hiduplah kepalanya sampai ke mana mata, kemudian hidung, telinga, dan mulut, maka bergeraklah mulutnya. Ucapan yang pertama keluar dari Adam adalah ucapan Alhamdulillah. Jadi itulah kebiasaan yang dilazimkan oleh para nabi dan oleh para ulama, para sahabat. Nabi memulai segala khutbah dan pidatonya dengan ucapan Alhamdulillah. Dan di sini diikuti oleh para ulama, terutama dalam hal ini Imam Al-Ghazali yang membuka kitabnya dengan pujian kepada Allah SWT yang beliau sebut membuka setiap risalah dan makalahnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, termasuk Al-Qur'anul Karim yang dimulai mashabnya dengan Al-Fatihah, yaitu yang dibuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Selanjutnya, faqad sa'altani ayyuhal akh fid dini an abussa ilaika ghayatal ulumi wal asrariha wa ghailatil mazahibi wa aghwariha wa uhki laka qasiyatahu fi istikhlasil haqqi min baini ittirabil firaq ma'a tabayunil masaliki wat turuq wa mastajra'tu alaihi min irtifa'i anil khadidit taqliq ila yafa'il istibsari wa mastafattuhu awalan min ilmil kalam wa mahtawaituhu saniyan min turuki ahli ta'limil qasirina liddarkil haqqi ala taqlidil imam wa masdaraituhu salisan min turuki tafalsuf wa martadaituhu akhiran min tariqatil tasawuf. Nah, ini diawali kitab ini dengan mukaddimah, latar belakang beliau menulis kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ini. Beliau mengatakan, sungguh engkau, wahai saudaraku seagama, telah meminta kepadaku agar aku menebarkan kepada engkau an abussa, kalau dalam bahasa Arab itu untuk men-share kepada engkau, ghayatal ulumi wal asrariha, yaitu tujuan segala ilmu, inti segala ilmu, wa asrariha, dan rahasia-rahasianya, wa ghailatil mazahib wa awariha, dan bahaya yang ada pada mazhab-mazhab yang bermacam-macam, wa awariha, dan lorong-lorong atau lubang-lubang jebakannya. Dan aku hikayatkan kepada engkau ma qasiyatuhu, apa cadasnya, batu penghalangnya, fi istikhlasil haqqi, dalam memurnikan kebenaran, di dalam suasana gunjang-ganjing al-firaq, firqah-firqah, yaitu firqah-firqah, kelompok-kelompok yang banyak sekali yang berkembang di masa itu. Ma'a tabayunil masaliki wat turuq, di dalam suasana banyaknya perbedaan-perbedaan masalik, jalan-jalan, wat turuq, dan metode-metode dalam mempelajari ilmu. Wa mastajra'tu alaihi min irtifa'in, dan apa yang aku beranikan diriku untuk mengangkat dari dorongan taklid menuju kepada puncak istibsar, penglihatan yang cermat. Wa mastafadtuhu awalan, dan apa yang aku ambil manfaat pada langkah pertama dari ilmu kalam, dan apa yang aku kuasai
untuk langkah kedua dari metode-metode ahlu ta'lim, yaitu ahli-ahli pengajaran al-qasirina yang membatasi diri lidarkil haq, untuk mendapatkan kebenaran, ala taqlidil imam, atas mengikut atau taklid kepada seorang imam. Wa mazdaraitu salisan min turuqit falsuf, dan apa yang aku ketahui, apa yang sudah aku ketahui untuk langkah ketiga, min turuqit falsuf, dari metode kaum filsafat. Wa martadaituhu akhiran, dan apa yang aku sukai, aku ridho kepadanya pada langkah akhirnya, yaitu dari tariqah tasawuf, yaitu metode at-tasawuf. Nah, di sini Al-Ghazali menceritakan pengalamannya, keilmuannya, dilatar belakangi oleh permintaan dari saudara yang disebutkan ayyuhal akh, al-akh fiddin, saudara dalam agama. Berarti itu banyak orang meminta kepada beliau untuk men-share an abussa ilaika, untuk men-share kepada engkau tujuan segala ilmu, ghayatul ilm wa ghayatul ulum, itu akhir daripada segala ilmu, wa asrariha, yaitu kalau akhir dari segala ilmu adalah intinya, wa asrariha, dan rahasia-rahasianya. Dan inilah yang diminta oleh saudara yang beliau sebut di sini saudara seagama, agar beliau menjelaskan dan men-share kepada orang-orang yang meminta di waktu itu. Yaitu men-share juga wa ghailatil mazahib wa aghwariha, yaitu ghailah itu bahaya-bahaya mazhab-mazhab yang ada di situ. Dan situ banyak sekali muncul mazhab-mazhab, pendapat-pendapat, aliran-aliran yang mungkin di sana ada pertentangan dengan syariat, atau juga perbedaan-perbedaan pendapat yang prinsip, yang mungkin itu membahayakan kepada akidah kita, kepada syariat kita, kepada agama kita yang benar, yang bisa menyelewengkan pandangan kita terhadap agama yang benar tersebut. Di suasana seperti itulah, itu banyak kesempatan, banyak ulama, syekh, guru yang mengajarkan ilmu pada ketika itu sesuai dengan firqah-firqahnya dan mazhab-mazhabnya. Itu adalah lowongan-lowongan yang disebut aghwar oleh Imam Al-Ghazali, yaitu lubang-lubang dalam. Ghar atau ghaur juga bisa berarti gua-gua yang dalamnya terdapat lorong-lorong yang bisa menyesatkan orang untuk keluar daripadanya. Jadi sekaligus beliau mengingatkan hal yang seperti itu. Kemudian untuk menceritakan kepada kita, kepada yang meminta tersebut, itu batu-batu penghalang. Ya, banyak sekali batu penghalang yang merintangi mencari atau memurnikan kebenaran, fi istikhlasil haqqi, dalam memurnikan kebenaran di suasana gunjang-ganjing firqah-firqah itu. Banyak sekali perdebatan itu lebih keras dari zaman sekarang ini. Kalau sekarang cuma ada sekelompok orang yang mengkafirkan kelompok yang lain, yaitu kelompok-kelompok takfir yang membid'ahkan kelompok-kelompok lain. Tapi belumlah sampai
sekuat perdebatan di masa itu, di mana memang orang-orang mengajarkan ajaran-ajarannya dan berusaha untuk menyebarkan luasnya, sama seperti zaman sekarang juga. Tapi kerana firqah itu mulai marak dan mengalami masa puncaknya, sehingga di zaman itu orang banyak dilalaikan daripada ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu keagamaan. Jadi di suasana itu beliau ingin menjelaskan atau menuliskan sesuatu, yaitu dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ini. Di dalam suasana perbedaan al-masalik, jalan, wat-turuq dan metode. Di dalam suasana, dan di situ Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, memberanikan diri untuk mengangkat yang untuk terbebas dari hadid taklid, dari dorongan taklid, untuk pindah atau hijrah ke puncak al-istibsar, yaitu dengan penelitian yang cermat, ya, di segala sesuatu, segala ilmu, asal dan usulnya, kemudian segala cabangnya, segala furuknya. Maka itulah yang dilakukan, yang beliau sebut dengan yafail istibsar, yaitu tingkat penglihatan, puncak ke penglihatan yang cermat. Di samping juga manfaat ilmu yang beliau geluti mungkin selama hayatnya, yaitu ilmu kalam. Jadi manfaat dari ilmu kalam yang dia ambil untuk menjelaskan inti segala ilmu itu dan rahasia-rahasianya. Karena Imam Al-Ghazali ini dikenal sebagai salah seorang tokoh yang pengasas dari ajaran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang dikenal oleh orang-orang mazhab Asy'ariyah. Beliau mungkin, kalau tabaqatnya yang keempat dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, setelah dua guru beliau, yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan Al-Baqillani. Jadi yang keempatnya adalah Al-Ghazali, yang menstrukturkan atau membukukan ajaran-ajaran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sehingga terbangunlah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari tersebut, yang menjadi mazhab, menjadi anutan dari mayoritas kaum muslimin di dunia sekarang ini. Dan di samping itu juga, itu ilmu kalam yang pertama, bekalnya. Kemudian yang kedua, turuki ahli ta'lim, iaitu metode ahli ta'lim. Kerana kita tahu bahawa Al-Ghazali dalam sebagian besar umurnya sebagai pengajar ta'lim, melaksanakan pendidikan di Madrasah Nizamul Muluk di Bani Saljuk. Maka pengalaman itu tentu dimanfaatkan, karena banyak sekali pengalaman dalam proses belajar mengajar yang ditimba oleh beliau. Tapi di situ metode ahlu ta'lim itu yang biasanya membatasi diri, al-qasirina lidarkil haq, untuk memperoleh kebenaran itu ala taqlidil imam, dengan taklid kepada imam. Maka Al-Ghazali ingin lepas dari itu.
untuk menjelaskan sendiri dan menyebarkan sendiri inti dari segala pengalamannya itu, untuk diambil manfaatnya untuk sampai kepada inti segala ilmu. Kemudian bekal yang ketiga adalah turuq tafalsuf, adalah metode kaum filsafat. Jadi beliau juga berkecimpung dalam filsafat, dalam perjalanan pencarian pemikiran dia, pencarian rohaniah dia, maka beliau pun berkecimpung juga dalam filsafat sehingga lahirlah karya-karya beliau dalam ilmu filsafat. Walaupun dia pada mula awalnya terpesona dengan filsafat, kemudian akhirnya juga dia mengkritik dan akhirnya melepaskan diri dari filsafat. Karya-karya yang terkenal Maqasidul Falasifah, Tahafutut Falasifah, itu untuk membantah inti ajaran kaum filsafat, kaum filosof. Kemudian sampailah dia ke puncak perjalanan dalam buku ini, wa martadaitu akhiran min tariqatit tasawuf, yaitu apa yang aku ridhoi dia pada akhirnya, yaitu berupa tariqah at-tasawuf, metode tasawuf. Apa itu metode tasawuf? Nah, inilah nanti yang akan dijelaskannya dalam kitab ini, sehingga dia melalang buana dalam pencarian ruhaniah dia, pencarian spiritualnya, maka sampailah dia kepada puncaknya, yaitu tariqatut tasawuf. Dan wama taftishi an aqawilil khalqi, dan apa yang terurai bagiku dalam segala tadaif, kusut-musut, berlipat-lipat penelitianku, penyelidikun tentang pendapat-pendapat orang-orang manusia, min lubabil haqqi, daripada inti kebenaran, wa ma sarrafani anin nashril ilmi bi Baghdad, dan sesuatu yang menyebabkan aku meninggalkan menebarkan ilmu di Baghdad, ma'a kasratit talabah, di dalam suasana banyaknya penuntut-penuntut, mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar. Wa ma da'ani ila muawadati Bani Sabur ba'da tulil muddah, setelah ada yang memanggilku untuk kembali kepada ke negeri Nisabur, itu ke kota Tus, tempat beliau lahir. Ba'da tulil muddati, setelah lama berselang. Fabatadartu li ijabatika ila matlabika, lalu aku bersegeralah untuk memperkenalkan permintaan engkau, wahai saudaraku. Itulah tulisan dalam membuka kitab ini. Ba'dal wuquf ala sidqi ragbatika, setelah aku sampai kepada pengertian atau kepada pendirian kebenaran keinginan engkau itu. Wa qultu musta'inan billah, dan aku mengatakan berlindung, meminta pertolongan kepada Allah. Wa mutawakkilan alaihi, dan bertawakal kepadanya. Wa mustawfiqan minhu, dan minta taufik kepadanya. Wa multaji'an ilaihi, dan bersandar kepadanya. Nah, ini permintaan saudara seagama yang meminta Al-Ghazali untuk menulis kitab ini, itu setelah dia sampai kepada pendirian bahwa permintaan ini adalah benar.
Lalu dengan meminta pertolongan kepada Allah SWT, dengan bertawakal kepadanya dan minta taufik kepadanya dan bersandar kepadanya, maka permintaan saudara itu dikabulkan oleh Imam Al-Ghazali. Maka mulailah dia menulis kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini. Dia sambung mukaddimahnya ini, i'lamu ahsanallahu ta'ala irsyadakum wa alana lil haqqi qiyadakum anna ikhtilafal khalqi fil adyani wal milali summa ikhtilaful ummati fil mazahibi ala kasratil firaqi wa tabayunit turuqi bahrun amiqun gharqa fihi al-aksarun wa ma naja minhu illa al-aqallun wa kullu fariqin yaz'umu annahu an-naji wa kullu hizbin bima ladayhim farihun wa huwa alladhi wa'adana bihi sayyidul mursalin salawatullahi alayhi wa huwa as-sadiqus saduq حيث قال ستفترق أمتي 73 فرقة الناجية منها واحدة فقد كاد ما وعد أن يكون ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ 20 إلى الآن وقد أناف السن على 50 أقتهم لجة هذا البحر العميق وأخوض أمرته خوض الجسور ولا خوض الجبان جبان الهزور وتوغل في كل مظلمة وتهجم على كل مشكلة وتفهم كل ورة وأتفحص عن عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين المحق ومبطل ومتسنن ومبتدئ لا أبادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على باطنته ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلما إلا وأجتهد في الإطلاع على غاية كلامه ومجادلته ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ولا زنديقا معطلا إلا وأتجسس وراءه لتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته وقد كان التعطش إلى درك الحقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري ورعاة أمري غريزة وفطرة من الله ودعنا في جبلتي ولا باختياري وحيلتي حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد بسن الصبا إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوا إلا على التنصر وصبيان اليهود إلا نشو لهم إلا على
illa ala tahawudi wa sibyan muslimin la nushwa lahum illa ala al-islam. Wa sami'tu al-haditha al-marwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ya, sampai di situ dulu. Ketahuilah bahwasanya Allah telah membaguskan petunjuknya kepada kamu dan telah melunakkan pimpinan arahan bimbingannya kepada kamu kepada yang hak. Dan sesungguhnya perbedaan manusia al-khalq dalam agama dan segala aliran, kemudian perbedaan umat dalam mazhab dan banyaknya firqah-firqah, kelompok-kelompok, dan perbedaannya perbedaan metode-metodenya itu merupakan bahrun amiqun, yaitu lautan yang amat dalam, yang karam, yang tenggelam padanya banyak orang. Wa ma naja minhu illa al-aqallun, tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit. Dan setiap firqah itu menyangka annahun naji, dialah yang menang. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan itu akan berbangga-bangga dan gembira dengan apa yang di sisi mereka. Nah, ini suasana di masa Al-Ghazali menulis kitab ini. Jadi mesti ada di pencerah di dalam suasana munculnya firqah-firqah dan perdebatan-perdebatan, dan beliau katakan bahwa itu adalah bahrun amik. Kalau sudah tercemplung ke dalam perdebatan-perdebatan seperti itu, maka itu berarti tercemplung ke dalam lubuk lautan yang dalam, yang katanya tidak selamat kecuali sedikit. Masing-masing firqah, masing-masing mazhab, mereka membanggakan mazhabnya masing-masing dan menyangka mereka itulah yang selamat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa allazi wa'adana bihi sayyidul mursalin salawatullahi alaihi wa huwa as-sadiqus saduq, yaitu yang telah dijanjikan atau yang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan sabda beliau, sataftariqu ummati salasan wa sab'in, umatku nanti akan terpecah kepada 73 firqah, 73 pecahan, an-najiyah minha wahidatun, yang selamat diantaranya itu adalah satu. Kata Al-Ghazali, faqad kadama wa'ada an yakun, maka apa yang disebut oleh Rasulullah itu sudah hampir terjadi, bahkan sudah terjadi. Walam azal, dan selalulah di dalam kementahan masa mudaku, setelah remajaku menjelang balik, sebelum sampai 20 tahun sampai sekarang, itu sampai sekarang beliau menulis buku ini. Dan sampai pula umur 50 tahun, aqtami lujjata hadzal bahr, aku mencemplung lubuk laut yang dalam ini, wa akhudu wamratahu, dan aku menyelam ke kedalamannya dengan selam berani, al-jusur, dengan selaman yang berani, la khawdal jiban, bukan selaman orang-orang penakut, wal hazur, dan selalu khawatir.
Ya, jadi ini pengalaman yang dituangkan oleh beliau ketika dia mulai dari muda, kemudian mempelajari segala sesuatu, menyelami sedalam-dalamnya dengan sikap yang berani, tanpa ragu. Ya, kalau kita belajar sesuatu itu, belajarlah sampai ke puncak dan ke ujung-ujungnya. Jadi jangan tanggung-tanggung. Jadi kadang-kadang kita kita belajar sesuatu itu tanggung, tidak sampai kepada usul dan akar-akarnya, sehingga yang kita tangkap itu adalah bunga-bunga dan buih-buihnya. Ini diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam pengalamannya, bahwa dia mempelajari sesuatu dari masa muda, dan itu kecenderungannya dia untuk mempelajari sesuatu sampai kepada inti-intinya, sampai kepada usulnya. Bukan mempelajari bunga-bunga dan buih-buihnya saja. Wa tawaghalu fi kulli mazlamatin, dan aku explore setiap kegelapannya. Wa tahajjamu ala kulli mushkilah, dan aku tantang setiap problemnya, muskilahnya. Wa tafahamu kulla waratin, dan aku harungi, wa taqahhamu kulla waratin, dan aku harungi kulla waratin wartatin, setiap ranjaunya. Jadi apapun ranjaunya untuk mempelajari itu diatasi. Wa tafahhasu an aqidati kulli firqah, dan aku selidiki tentang akidah setiap firqah itu. Wa astakshifu asrara mazhabi kulli ta'ifatin, dan aku singkap rahasia-rahasia mazhab setiap kelompok itu. Li umayyiza, untuk apa? Li umayyiza, agar aku bisa membedakan baina muhiqqin, di antara orang yang mengatakan hak, wa mubtilin, dan orang-orang yang mengatakan batil, wa puntata, dan membedakan mutasannin, yang mengikut sunnah, wa mubtadi'in, dan yang mengikut bid'ah. La ubadiru batinian illa wa uhibbu an atlu'a ala batanatihi, dan aku tidak bersegera mempelajari sesuatu yang batini, kecuali aku ingin atau suka untuk menelaah kebatinannya itu. Jadi dia selidiki latar belakang, asal usul, dan hal-hal yang menimbulkan sikap pendirian dan ilmu yang batinnya itu. Wala zahiriyan, dan tidak pula yang zahiri, yang mengikut zahiriyah, illa wa uridu an a'lu mahasila zaharatihi, kecuali aku ingin untuk mengetahui hasil-hasil kezuhurannya atau kezahirannya itu. Wala falsafiyan illa wa aqsudul wuquf ala kanhi falsafatihi, dan tidak pula falsafat, kecuali aku menuju untuk sampai kepada hakikat filsafatnya. Jadi itu yang dilakukan. Wala mutakalliman illa wa ajtahidu fil ittila' ala ghayati kalamihi, dan tidak pula seorang mutakallim, aku pelajari dia, kecuali aku bersungguh-sungguh, ajtahidu, bersungguh-sungguh dalam menelaah ala ghayati kalamihi, inti kalamnya dalam ilmu kalam, wa mujadalati, dan wacana dan perdebatannya. Wala sufiyan illa wa ahrusu alal usur, dan tidak pula seorang sufi mempelajari seorang sufi, kecuali aku sangat antusias, wa ahrusu, antusias, untuk mendapatkan atau untuk mengambil rahasia ketasawufan, kesufiannya. Alal usuri ala sirri safwatihi,
wala muta'abbidan illa wa atarassadu ma yarji'u ilai hasil ibadatihi. Dan tidak pula seorang yang berta'abbud, seorang hamba yang kerjanya beribadah, kecuali aku ingin mendalami apa yang kembali kepadanya hasil ibadahnya. Itu mengintip, ya. Wa tarassadu, mengintip. Mengintip, kalau ada orang yang kerja beribadah, mengasingkan diri berta'abbud, maka Al-Ghazali katanya sejak dari muda dia mengintip apa hasil ibadahnya itu yang kembali kepada dia. Wala zindiqan mu'tilan illa wa ta'ajassasu wara'ahu. Dan tidak ada zindik yang berbuat menyesatkan dan sia-sia kecuali aku mengintip, ya, atau jassas, jadi menjadi spionase gitu, mengintip, menjadi jasus di belakangnya, litanabbuh, untuk mengingatkan, li asbabi jur'atihi, kepada sebab-sebab keberaniannya dalam kesesatannya dan kezindikannya. Zindik, yaitu paham-paham yang sesat, paham-paham yang zindik. Wa kanat ta'attush, dan adalah kehausan untuk mendapatkan hakikat segala hal, itu adalah perjalananku dan tujuanku dari awal amri, min awali amri, dari awal pekerjaanku, wari'ani umuri, dan dari mulai aku umurku mulai gemilang dari rawah, ghaziratan, secara insting, wal fitrah, dan secara fitrah dari Allah yang meletakkan kita fi jibillati, di dalam jibillahnya, la bi ikhtiyari, bukan dengan ikhtiarku sendiri, dengan helah-helah dan alasanku, hatta halat anni rabitat taklid, sehingga terurai dariku ikatan taklid, wang kasarat alayya, dan hancurlah, pecah di atasku akidah-akidah yang diwariskan di masa yang tidak terlalu lama, di masa yang dekat, pada umur masih kecil, fi qurdi adih bisinnis soba, pada umur yang kecil, anak-anak kecil yang masih berumur kecil, izra'a itu, ketika aku melihat anak-anak orang Nasrani, la yakunu lahum nushwan, mereka tidak akan tumbuh kecuali atas Nasrani, dan anak-anak Yahudi tidak akan tumbuh kecuali di atas agama Yahudi, alat tahawud, dan anak-anak kaum muslimin tidak akan tumbuh kecuali tumbuh dalam keadaan Islam. Dan aku, kata Al-Ghazali, mendengar hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam, setiap bayi yang dilahirkan itu, dia dilahirkan atas fitrah Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikannya, dan yang menjadikan dia Nasrani, dan yang menjadikan dia Majusi. Nah, ini tentu ini ada apa latar belakang dan bagaimana asal usul yang seperti ini, dan apa hakikatnya.
Maka Al-Ghazali melanjutkan, fataharraqa batini ila talabi haqiqatil fitratil asliyah wa haqiqatil aqaidil aridah bitaqlidil wildanil wal ustazina wat tamyiz baina hadhihi taqlidat wa awailuha talqinat wa fi tamyizil haqq minha anil batil ikhtilafatun. Faqultu fi nafsi awalan innamal matlubil ilmu bihaqaqil umur fala budda min talabi haqiqatil ilmi ma hiya fazahara li anna al-ilma al-yaqini huwa alladhi yankashifu fihi al-ma'lum inkishafan la yabqa ma'ahu raibun wala yuqarinuhu imkanul ghalati wal wahmi wala yattasi'ul qalbu li taqdiri dhalika balil aman minal khata'i yanbaghi an yakuna muqarinan lil yaqin muqaranatan law tahadda bi izhari butlanihi masalan man yuqallibul hajara zahaban wal asa su'banan la yurisu dzalika syakkan wa inkaran fa inni idza alimtu anna asyrata aksar minas salasati falau qala li qailun la bal as-salasah aksar bidalil anni uqallibu hadhil asa su'banan wa qalbuha wa qallabaha wa syahadtu dzalika minhu lam asyukka bisababihi fi ma'rifatihi wa lam yahsul li minhu illa ta'ajjub min kayfiyati qudratihi alaihi. Sampai di situ. Ini sedikit lagi. Famma syakku fi ma alimtu fali ismi amiltu anna kulla ma la a'lamu anna kulla ma a'lamuhu ala hadhil wajhi wa la atayaqqanuhu hadha an-naw' min al-yaqin fa huwa ilmun la siqata bihi wa la amana ma'ahu wa kullu ilmin la amana ma'ahu falaysa bi ilmin yaqiniyyin. Nah, ini kalimat-kalimat di akhir pembukaan muqaddimah kitab Al-Munqidh minadh Dhalal ini. Maka tergeraklah batinku untuk mencari hakikat al-fitrah yang asli itu. Karena disebutkan oleh Rasulullah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi kenapa ada orang yang lahir itu Yahudi, Nasrani, yang Majusi, yang diwariskan oleh orang tuanya? Sebenarnya apa hakikat fitrah yang asli itu? Wa hakikatil aqaidil aridah, dan hakikat akidah-akidah yang menghalangi, yang datang dia itu dari orang tua, bitaqlidil walidain, dengan mengikut kedua orang tuanya dan para ustaz, wa tamyiz baina hadzat taqlidat, dan membedakan antara taklid atau mengikut apakah orang tua atau guru-gurunya, dan awal-awalnya yaitu pengajaran, wa awaluha talqinat. Jadi akidah-akidah yang diikut oleh setiap bayi yang lahir itu awalnya talqinat. Itu pengajaran yang diberikan, yang diterima oleh anak manusia itu. Wa fi tamyizil haqq minha anil batil, dan ingin menyelidiki perbedaan antara hak dari yang batil. Ikhtilafat, itu juga ikhtilafat, banyak perbedaan-perbedaan.
Faqultu fi nafsi, maka aku berkata dalam diriku, awalan, ya, pada awalnya, innama matlubil ilm, hanya yang saya cari itu adalah ilmu, bihaqaqiqil umur, tentang hakikat segala hal. Fala budda min talabi haqiqatil ilmi, maka semestinya lah juga kalau kita mau mencari ilmu dengan hakikat segala sesuatu, maka kita mesti juga mencari hakikat ilmu itu. Mahia, apakah dia? Fazaharali, maka nyatalah bagiku, sesungguhnya ilmu yang yakin itu ialah ilmu yang terbuka padanya segala yang objek ilmu itu, inkisafan, dengan sempurna terbuka. La yabqa ma'hu raibun, yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Wala yuqarinu imkanu ghalat, dan tidak disertakan oleh kemungkinan kesalahan dan keraguan. Al-ghalat wal waham, itu kesalahan dan keraguan. Wala yattasi'ul qalbu li taqdiri zalik, maka hati ini tidak cukup untuk mengukur atau mengukur hal yang demikian. Bal al-aman minal khata, tetapi dia aman dari kesalahan. Yambagi an yakuna muqarinan lil yaqin, sepatutnya atau selazimnya lah ya untuk disertakan dengan keyakinan. Muqaranah, dengan penyertaan. Seandainya kalau ditantang dengan untuk membuktikan kebatilannya, misalnya bagi orang yang bisa mengubah batu menjadi emas atau tongkat menjadi ular, maka ilmu yang didapat itu tidak akan mendatangkan keraguan dan keingkaran, penolakan. Maka sesungguhnya apabila aku mengetahui bahwa 10 itu lebih banyak daripada 3, maka kalau ada seseorang yang mengatakan kepadaku, bukan, 3 itu lebih banyak, apa buktinya? Aku bisa menjadikan batu menjadi emas, aku bisa menjadikan tongkat menjadi ular. Apakah pendirianku akan berubah dengan demikian? La, kata Al-Imam Al-Ghazali, walaupun dia menyaksikan seperti itu, lam asyukka bisababihi fi ma'rifati, aku tidak akan ragu lagi dengan sebab hal yang demikian itu dalam pengetahuanku, karena dia sudah yakin. Walam yahsulli minhu illa ta'ajjub, dan tidak ada hasilnya bagiku hal yang demikian itu, tukang sulap itu, kecuali mungkin heran atau ta'ajjub dari cara kemampuannya untuk melakukan hal yang seperti itu, yaitu merubah batu menjadi emas, mengubah batu menjadi emas, atau mengubah tongkat menjadi ular. Maka keraguan dari apa yang aku ketahui itu dia, itu fali ismin, kerana suatu dosa. Alimtu anna kullama la, aku mengetahui bahawa setiap yang aku ketahui dalam cara yang seperti ini, kalau pengetahuan didapat dan tidak memberikan keyakinan, wala atayaqanahu azan nau, dan aku tidak meyakini dengan keyakinan yang seperti ini, la atayaqqanuhu hadzan naw'a minal yaqin, aku tidak meyakini dengan keyakinan seperti ini, semacam ini, fa huwa ilmun la siqqata bih, yaitu ilmun yang tidak
bisa dipercaya. Wala aman ma'ahu, dan tidak aman darinya, tidak selamat. Wa kullu ilmin la amana ma'ahu, dan setiap ilmu yang tidak aman bersamanya, falaysa bi'ilmin yaqiniyin, maka bukanlah ilmu yang yakin. Nah, inilah pengantar atau mukaddimah dari buku Al-Munqidh Minad Dhalal ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang pengalamannya, tentang latar belakang buku ini ditulis, dan tentang upaya-upayanya meneliti segala sesuatu, mengamati segala sesuatu, sampai juga dari masa mudanya sampai masa dia menulis buku ini, dan sampailah dia kepada suatu kesimpulan bahwa kalau ilmu yang benar itu, hakikat dari segala ilmu itu, bahwa ilmu itu adalah yang dinamakan ilmu adalah ilmu yakini. Ilmu itu mesti mendatangkan keyakinan. Kalau ilmu tidak mendatangkan yakin, maka itu ilmu tidak bisa dipercaya. Nah, inilah yang dijalani atau yang ingin dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, mulai dari masa keraguannya itu, fi ahdi syakki, dimulai dari masa dia mencari hakikat segala sesuatu dari masa mudanya, dan setelah dia dapat, tidak sampai dia kepada suatu keyakinan. Oleh sebab itu dia berkesimpulan, apapun ilmu yang kita tuntut tapi tidak mendatangkan keyakinan kepada kita, maka itu bukanlah ilmu yang sebenar-benar ilmu. Ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah ilmu yang mendatangkan keyakinan kepada kita. Bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Bagaimana mencapai ilmu yang yakin itu? Maka itulah yang akan dibahas pada bab-bab berikut dari kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ini. Mudah-mudahan dengan mengulang membaca naskah dari kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ini, kita menjadi ingat lagi atau mendatangkan inspirasi kembali kepada kita untuk memperbaharui ilmu kita, dan juga menilai, mengukur apakah ilmu yang kita tuntut selama ini sudah memberi manfaat kepada kita, terutama mendatangkan keyakinan, akidah, keimanan, kebagusan agama kita, dan ketepatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menjalankan syariatnya yang benar-benar melalui tuntunan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ya, bagi yang menyimak, silakan kalau ada pertanyaan dikirim atau koreksi, dan karena ini kitab sudah lama tidak dilihat-lihat, mungkin saya tersalah, terlupa, dan kesalahan itu semuanya dari saya, dan apa yang benar itu adalah bimbingan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita mendapat berkah, terutama dari hamba-hamba Allah, dengan berdoa bersama dengan hamba-hamba Allah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.